Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel saya itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa rahmah barokah. Salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Dan seorang Oknum Habib yang dawir ya lantas ditegur oleh masyarakat dengan keras. Karena pendawiran tersebut mungkin tidak sesuai ya. Mintanya 1 juta dikasih 50.000 barangkali ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya, itu sudah kebiasaan mereka dari rumah ke rumah termasuk ke pondok-pondok pesantren gitu. Jadi saat kita tangkap video ini, seorang Oknum Habib itu merasa bersalah dan mohon maaf kepada masyarakat kalau tidak salah dia mengaku Habib Rehan dari Bumi Jawa. Bumi Jawa itu termasuk Tegal ya, dekat-dekat dengan Bojong lah ya. Itu mari kita simak bagaimana pengakuannya dan permohonan maafnya kepada masyarakat yang telah dirugikan oleh tindakan Oknum Habib ini. Sekali lagi lah mohon maaf. Kamu siapa namanya? Saya Rehan. Rehan siapa? Rehan Tolip Rehan Dari mana kamu? dari Bumi Jawa. Janji apa kamu? Tidak akan menginjak ke Tegal Kubur lagi ataupun ke keluarganya Tante Reni. Janji apa? Saya janji Tidak akan injak pondok pesantren mana? tidak akan menginjak pondok pesantren Tegal Kubur Atau daerah mana? daerah Tegal Kubur. Kalau seandainya Kalau ngulangin, seandainya saya ulang menginjak Tegal Kubur, saya rela dibinasakan. Ada sebuah kejadian di mana seorang Habib diinterogasi oleh warga pribumi di Tegal Kubur. Tegal Kubur ini adalah sebuah desa di Kecamatan Lebak Siu di mana terdapat pondok pesantrennya Kiai Muhyiddin, yaitu Kiai Amir. Kiai Amir beliau menjadi seorang kiai pembela Ba'alwi yang sangat getol menyuarakan bahwa para Habib itu adalah asli keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun ini ada kejadian yang dimana si Habib ini bernama Habib Rehan. Habib Rehan bin Agil itu dia diinterogasi oleh seseorang. Saya janji, Ngomong keras. saya janji. Kamu siapa namanya? Saya Rehan. Rehan siapa? Rehan Tolip Rehan Dari mana kamu? dari Bumi Jawa. Janji apa kamu? Tidak akan menginjak ke Tegal Kubur lagi ataupun ke keluarganya Tante Reni. Janji apa? Saya janji Tidak akan injak pondok pesantren mana? tidak akan menginjak pondok pesantren Tegal Kubur Atau daerah mana? daerah Tegal Kubur. kalau seandainya Kalau ngulangin, seandainya saya ulang menginjak Tegal Kubur, saya rela dibinasakan di Tegal Kubur. Jangan deketin siapapun orang-orang saya. Iya tante. Iya tante apa? Matanya madep sini kamu. Tidak akan Loh, mendekati kamu siapapun bilangnya keluarga tante. nggak boleh datang lagi ke Tegal Kubur. Nggak mau disal kok di Tegal Kubur. Datang. Tolong kasih kesempatan satu kali. kalau kamu melanggar, Saya matiin di jalan. Saya tembak mati. Saya siap tante. Saya siap. Awas kamu dekatin orang-orang saya. Iya tante. Dekatin keluarga saya, orang-orang saya Tegal Kubur, jangan deketin kamu. Iya tante. Jangan masuk pondok pesantren kamu. Saya tidak akan masuk pondok pesantren tante. Jangan lewat rumah saya. Siap tante. Nah, jangan ganggu saya, jangan ganggu keluarga saya. Kamu nggak usah kenal lagi keluarga saya. Iya tante. Ayo apa? Tidak akan ganggu keluarga. Madep sini kamu matanya. Tidak akan. Madep sini kamu matanya. Tidak akan. Tidak akan. Tidak kan apa? Tidak akan menginjak umat tante Reni. Jangan ganggu saya. Keluarga saya, tidak, orang-orang saya, tidak keluarga saya yang di Tegal Kubur atau dimanapun. Tidak akan. Di Selawi juga, awas kamu bolak-balik ke sana. Ya, Matanya kamu madep sini, bijingan. saya tidak akan menginjak di Tegal Kubur ataupun mengganggu keluarganya tante Reni lagi, walaupun di Selawi ataupun dimanapun. Saya tidak akan menginjak di keluarganya tante Reni. Gak boleh kamu lewat Tegal Kubur ya. Iya tante. Saya sebarin ini. Iya. Madep sini kamu. Iya tante. Siap tante. Madep sini kamu. Iya tante. Iya tante.
Itu dia sedulur di Balwaha, si Habib Rehan ini bin Habib Agil. Habib Agil itu biasa ke rumah saya. Masya Allah, ini sedulur di Balwaha, ini teman saya. Tapi apapun, qulil haqqa walau kana murran, sampaikanlah kepada umat walaupun itu sesakit apapun. Ini kita bukan sedang membongkar aib seseorang atau sedang berbuat hibah, bukan, tetapi sedang menyampaikan fakta dan data bahwa akibat pengakuan-pengakuan mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, mereka kemudian bertindak seenaknya, termasuk si Rehan ini. Si Rehan ini yang anak dari Habib Agil. Habib Agil ini beneran teman saya, biasa datang ke tempat saya itu dulu ketika saya masih percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi, itu saya sangat baik sekali dengan beliau Habib Agil. Dan Habib Agil ini juga sekarang memiliki pondok pesantren di Selawi, punya pondok pesantren. Jadi ini bapaknya Habib Rehan ini punya pondok pesantren di Selawi, dan saya juga pernah datang ke rumah beliau Habib Agil ya, di sana si Rehan ini. Ya, akibat pengakuan-pengakuan mereka menjadi bahwa mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad, ini akibatnya semena-mena merasa bahwa dirinya paling suci, paling benar, sehingga melakukan kejahatan apapun akan bebas dari dosa. Nah, informasi-informasi yang saya dapatkan ini masih banyak yang mungkin nanti akan saya ceritakan kronologis kejadiannya, kenapa sampai dia diinterogasi oleh seorang warga desa Tegal Kubur, di mana di desa Tegal Kubur ini adalah desa yang di dalamnya ada sebuah pondok pesantren pimpinan atau asuhan Kiai Amir, Kiai Muhyiddin Berat itu. Nah, biasa kan di pondok pesantrennya Kiai Amir itu Habib itu puluhan, dan santri-santrinya juga menjadi bahan olok-olokan, termasuk ini anak dari Komandan Laskar Sabilillah Bojong, komandan saya, itu anaknya mondok di situ. Beliau dan Laskar sudah meminta anaknya untuk pindah dari pondok pesantren itu, tapi tetap saja di situ nggak masalah. Tapi kemudian dan Laskar Abdul Hafid itu memberikan wejangan, kalau ada Habib mau ndawir, pukul dia gitu. Dan ini salah satu Habib yang suka ndawir-ndawir santri, sehingga dia tidak diperbolehkan jangan sampai datang lagi ke pondok pesantren, ke pondok atau lewat ke Tegal Kubur. Ini kan sudah luar biasa akibat dari pengakuan-pengakuan mereka sedulur TV Al-Waha. Nah, ini kita tidak sedang membongkar aib ya. Kalau dikatakan aib, yaitu kan kejahatan, bukan aib. Kejahatan itu bukan aib. Jadi kalau kita membongkar fakta dan data kelakuan dari mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, kita bukan sedang membongkar aib seseorang, tapi membongkar kejahatan. Dan membongkar kejahatan demi untuk memberitahukan kepada orang lain agar terjaga dari kejahatan-kejahatan mereka, itu bukanlah suatu dosa. Saya yakin qulil haqqa walau kana murran dilaksanakan memang menyakitkan, tetapi sesuai dengan tujuan kita, bahwa tujuan kita adalah memberikan edukasi bahwa mereka para Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW.